Dalam momen itu, saya tidak memikirkan teknologi, politik, atau bahkan sejarah. Yang terlintas hanyalah betapa agungnya ciptaan ini. Welcome back to Polusi Podcast Ilusi. Guys, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang namanya tercatat abadi bukan hanya dalam buku sejarah, tapi di permukaan bulan. Orang ini adalah seorang pecinta langit sejak dia kecil. Dan siapa sangka bahwa dia menjadi orang pertama yang menginjakan kaki di permukaan bulan. Katanya, semua orang sudah tidak asing lagi dengan namanya. Welcome, sir. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Ya, terima kasih. Saya senang bisa ikut berbincang hari ini. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan nama Anda lagi ya, karena semua orang sudah tahu siapa Neil Armstrong. Oke, bagaimana kabar Anda di alam baka? Ya, saya baik-baik saja. Senang bisa duduk di sini, dalam suasana yang lebih santai. Bagus, senang mendengarnya. Terus, bagaimana perjalanan Anda ke studio kami? Semoga tidak terlalu melelahkan. Hahaha, perjalanannya jauh lebih singkat daripada ke bulan, jadi aman. Ya, tentu saja. Oke, kita mulai perbincangan kita. Tuan, sebelum menjadi simbol keberanian umat manusia, Anda hanyalah seorang anak kecil di Ohio yang gemar melihat langit dan sangat suka dengan pesawat terbang. Apa yang membuat Anda jatuh cinta pada dunia penerbangan dan antariksa? Semuanya bermula dari rasa ingin tahu. Sejak kecil, saya sangat suka duduk di halaman rumah sambil menatap pesawat yang melintas. Suaranya, bentuknya, cara mereka melawan gravitasi. Itu seperti sihir bagi anak kecil seperti saya. Jadi langit itu seperti panggung pertama yang menghipnotis Anda, iya? Ya, saya masih ingat. Usia saya sekitar 6 tahun ketika pertama kali naik pesawat bersama ayah. Itu rasanya campur aduk antara takut, kagum, dan mungkin sedikit kecanduan. Sejak saat itu, saya tidak hanya ingin melihat pesawat, tapi ingin mengendalikannya. Jadi pengalaman pertama itu bukan sekedar perjalanan biasa ya, tapi seperti percikan api yang menyalakan obsesi. Ya, obsesi yang sangat kuat. Saya mulai membaca buku apa saja tentang penerbangan, menggambar sketsa pesawat, bahkan membangun model kecil dari kayu. Tidak jarang, saya membuat penerbangan imajiner di kamar tidur saya. Saya sering menjadi pilot pura-pura. Lucu sekali. Tapi, apakah ada sosok yang benar-benar menginspirasi Anda waktu kecil? Maksud saya, sebelum ada ikon seperti Yuri Gagarin atau program Apollo. Siapa yang jadi panutan Anda? Sejujurnya, inspirasi saya datang dari para pionir penerbangan. Kisah Wright bersaudara, yang kebetulan juga berasal dari Ohio. Itu luar biasa. Saya sering berpikir, kau dua orang dengan latar belakang sederhana bisa membuka jalan bagi dunia. Mengapa saya tidak ikut melanjutkan jejak mereka? Menarik. Jadi seolah-olah ada semacam warisan udara dari Ohio yang membuat Anda merasa terhubung dengan mereka. Bisa dibilang begitu. Rasanya Ohio punya sejarah khusus dengan penerbangan. Dan saya merasa menjadi bagian kecil dari tradisi itu. Bagi saya, langit tidak pernah jadi batas. Langit justru awal dari petualangan. Oke, jadi perjalanan Anda dimulai dari imajinasi seorang anak kecil di halaman rumah. Itu benar.
Semua hal besar biasanya dimulai dari sesuatu yang sederhana. Rasa penasaran seorang anak kecil. Dan bagi saya, langit hanyalah pintu pertama menuju sesuatu yang lebih luas, yaitu semesta. Anda dikenal sebagai pilot tempur, insinyur, lalu kemudian astronot. Tapi, di masa muda Anda, pernahkah membayangkan bahwa diri Anda benar-benar akan berjalan di bulan? Tidak, sama sekali tidak. Waktu muda, impian terbesar saya hanyalah bisa terbang tinggi, lebih cepat, lebih jauh. Bulan, itu terasa seperti dongeng, sesuatu yang hanya bisa disentuh lewat teleskop atau buku cerita. Jadi dengan kata lain, berjalan di bulan itu bahkan tidak ada sama sekali di daftar mimpi Anda. Jelas. Saat saya remaja, bahkan program luar angkasa Amerika belum ada. Yang ada hanyalah eksperimen, roket-roket kecil, dan mimpi besar yang terdengar gila. Jadi ketika saya memulai karir sebagai pilot, tujuan saya sederhana. Menguasai langit. Tidak lebih dari itu. Menarik. Tapi apakah ada titik tertentu ketika Anda merasa, mungkin ini lebih dari sekedar terbang. Mungkin suatu hari saya bisa melampaui langit. Ya, ada. Ketika saya menjadi pilot uji coba, bayangkan, setiap hari saya duduk di kokpit pesawat eksperimental. Mesin-mesin yang kadang lebih mirip pertaruhan antara hidup dan mati daripada pesawat. Dari situlah saya mulai sadar. Manusia sedang melangkah ke wilayah baru. Kalau kita bisa menembus batas atmosfer, siapa tahu, mungkin ke bulan pun bukan sekedar angan. Seolah-olah setiap pesawat eksperimental itu bukan hanya ujian teknologi, tapi juga batu loncatan untuk menuju langit yang lebih tinggi. Tepat sekali. Saya sering merasa seperti sedang berdiri di tepi jendela besar. Mengintip masa depan. Tapi tetap saja, waktu itu saya tidak berani bermimpi terlalu jauh. Hingga akhirnya, program luar angkasa benar-benar dimulai. Dan dari situlah nama Neil Armstrong mulai masuk dalam sejarah besar umat manusia. Saya hanya melakukan bagian saya. Orang-orang sering lupa. Saya tidak pernah mendaftarkan diri untuk menjadi manusia pertama di bulan. Itu bukan ambisi pribadi saya. Itu hasil dari ribuan orang yang bekerja, teknologi yang berkembang, dan, ya, mungkin sebiti takdir. Saya suka kata takdir itu. Jadi menurut Anda perjalanan ke bulan itu lebih ke arah jalur yang dipilihkan oleh sejarah daripada mimpi pribadi. Ya, betul. Kalaupun saya pernah bermimpi di masa muda, itu hanyalah mimpi untuk terbang. Tapi sejarah, dengan cara anehnya, menyeret saya lebih jauh, hingga saya harus melangkah di tempat yang tidak pernah saya bayangkan bisa dijangkau oleh manusia. Luar biasa. Jadi bisa dikatakan, bulan itu bukan tujuan awal Neil Armstrong, tapi semesta seakan memberikan tiket khusus untuk membawa Anda ke sana. Itu cara yang cukup indah untuk menggambarkannya. Saya hanya seorang anak yang suka terbang, dan entah bagaimana, langkah saya membawa saya ke bulan. Takdir yang memilih Anda. Misi Apollo 11 dikenal sebagai puncak peradaban teknologi saat itu. Tapi dari kacamata Anda sendiri, apa momen paling mendebarkan yang membuat Anda merasa ini benar-benar hidup atau mati?
Wah, ada banyak momen mendebarkan, tentu saja. Tapi yang paling saya ingat adalah saat kami melakukan pendaratan di bulan. Semua orang mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang indah dan mulus. Tapi kenyataannya jauh dari kata mulus. Serius? Padahal di layar televisi, semua terlihat sangat terkontrol. Itulah menariknya. Televisi hanya menampilkan gambar. Di balik gambar itu, saya sedang berhadapan dengan kenyataan bahwa bahan bakar mobil pendaratan tinggal beberapa detik saja sebelum habis. Beberapa detik? Maksudnya, seberapa dekat Anda dengan kemungkinan gagal mendarat? Sangat dekat. Sistem komputer kami sempat kewalahan. Lalu kami sadar, area pendaratan yang dituju dipenuhi bebatuan besar. Kalau kami memaksa turun di situ, mobil bisa hancur berantakan. Oh, Jadi saya mengambil alih kendali manual dan mencari tempat lain untuk mendarat. Saat itu, saya tahu setiap detik berarti. Kalau kehabisan bahan bakar sebelum menyentuh permukaan, ya sudah, tamatlah kita. oh. Itu benar-benar terdengar seperti adegan film trailer. Tapi Anda tetap bisa tenang dalam kondisi seperti itu. Tenang mungkin bukan kata yang tepat ya. Lebih ke fokus. Saya tahu kalau saya panik, semuanya akan berantakan lebih cepat. Jadi saya memusatkan perhatian pada satu hal. Cari tempat aman. Turunkan modul. Dan jangan biarkan gravitasi bulan jadi musuh. Dan saat akhirnya roda pendaratan menyentuh tanah bulan, apa yang Anda rasakan? Pertama-tama, lega luar biasa. Kami bahkan sempat saling terdiam beberapa detik. Hanya untuk menyadari kita benar-benar berhasil mendarat. Baru setelah itu, perasaan lain muncul. Bahagia, kagum, sekaligus sadar betapa tipisnya garis antara sukses dan bencana. Kalau waktu itu Anda terlambat beberapa detik saja, mungkin sejarah sekarang akan berbeda. Pasti. Itu sangat pasti. Itulah mengapa saya sering bilang, misi Apollo 11 bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal keberanian, kerjasama, dan sedikit keberuntungan. Tanpa itu semua, mungkin kisahnya akan berakhir tragis. Wow. Jadi sebenarnya dunia tidak pernah tahu bahwa di balik satu langkah kecil untuk manusia itu, ada satu tarikan nafas besar karena hampir tidak jadi mendarat. Dan itulah yang membuat momen itu begitu menegangkan. Kita hampir saja gagal. Sudah diambang kegagalan. Tapi tidak putus asa dan tetap berusaha untuk terus maju. Nah, Anda berdiri di tempat yang tidak pernah dijamah oleh manusia sebelumnya. Apakah rasanya lebih dekat dengan Tuhan? Hahaha, itu pertanyaan yang sedikit lucu. Tidak semudah itu untuk dekat dengan Tuhan. Oh, jadi bagi Anda, menginjakkan kaki di bulan itu adalah hal yang mudah. Hei, tidak begitu maksudnya. Oke. Saya hanya bercanda. Jadi apa jawabannya? Jawaban apa? Ya pertanyaan yang tadi. Saya masih butuh jawaban. Oh, baik-baik. Saya lupa pertanyaannya. Astaga. Saya juga lupa. Oh iya, saya ingat. Nah, silahkan. Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Saat berdiri di bulan, saya memang merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada diri saya. Diamnya ruang hampa itu membuat Anda merasa begitu kecil.
Dalam momen itu, saya tidak memikirkan teknologi, politik, atau bahkan sejarah. Yang terlintas hanyalah betapa agungnya ciptaan ini. Ada hal yang jauh lebih besar daripada keagungannya atas ciptaannya di bumi ini. Ya, bumi yang kita anggap sangat luar biasa isinya, ada hal yang jauh lebih besar. Anda menatap bumi dari kejauhan, biru kecil yang rapuh di lautan hitam. Dan Anda sadar, semua yang kita kenal, semua orang yang pernah kita cintai, semua sejarah manusia, ada di titik kecil itu. Sepertinya bumi tampak seperti rumah yang begitu rapuh. Ya, dari bulan, batas negara tidak terlihat. Tidak ada perbedaan warna kulit, ideologi, atau bendera. Hanya ada satu bumi. Puji Tuhan. Saya kira, disitulah saya merasa dekat dengan Tuhan. Bukan karena saya berada lebih tinggi dari bumi, tapi karena saya melihat betapa kecilnya kita dan betapa besarnya kuasa yang menciptakan semua itu. Wah, sesuatu yang sangat sulit untuk dibayangkan. Tapi, maaf ini, saya harap Anda tidak tersinggung. Di luar semua kebesaran yang Anda katakan, anugerah yang kita semua kagumi, ada teori yang mengatakan pendaratan Apollo 11 hanyalah sandiwara studi Hollywood demi mengalahkan Soviet. Lalu, tanggapan apa yang akan Anda berikan terkait itu? Apa yang akan Anda katakan kepada mereka yang menganggap ini semua hanyalah sandiwara? Ya, teori itu saya sering mendengarnya. Dan sejujurnya, saya tidak pernah marah. Saya mengerti kenapa orang bisa berpikir begitu. Coba Anda bayangkan, manusia tiba-tiba muncul di bulan setelah ribuan tahun hanya memandangnya dari kejauhan. Tentu saja, sebagian orang pasti sulit untuk mempercayainya. Anda tidak tersinggung ya ketika orang bilang, "Alah, itu semua cuma adegan di studio Hollywood." Hahaha. Tidak. Tapi saya ingin mengajak mereka berpikir sederhana. Kalau benar itu sandiwara, mengapa Soviet, lawan terberat Amerika saat itu, tidak pernah membongkarnya? Mereka memantau setiap detik misi kami dengan radar, teleskop, bahkan intelijen. Kalau ada kebohongan sedikit saja, mereka pasti akan menggunakannya untuk mempermalukan Amerika. Logika yang bagus. Tapi bagaimana dengan rekaman video dan foto yang disebut-sebut aneh oleh para penganut teori konspirasi? Foto dan video memang bisa menipu mata. Tapi jejak kami di bulan masih bisa dilihat sampai hari ini dengan teleskop modern dan misi luar angkasa berikutnya. Bahkan ada reflektor laser yang kami tinggalkan di sana. Alat itu masih memantulkan sinyal dari bumi hingga sekarang. Itu bukti yang tidak bisa dibuat di studio manapun. Kalau begitu, apakah Anda pernah tergoda untuk menonton film-film konspirasi itu? Ya, sekedar penasaran bagaimana mereka merekayasa ulang kisah Anda. Tentu. Beberapa filmnya cukup kreatif, bahkan kadang lucu.
Saya tidak menganggapnya ancaman. Lebih seperti dongeng modern. Bagi saya, teori konspirasi adalah cermin bahwa manusia selalu ingin mempertanyakan sesuatu yang besar. Dan itu wajar. Anda tidak melihatnya sebagai tuduhan, melainkan sebagai bentuk rasa ingin tahu yang agak tersesat. Nah, betul. Rasa ingin tahu itu adalah bahan bakar pengetahuan. Bedanya, ilmuwan membawa rasa ingin tahu itu ke laboratorium, sementara sebagian orang membawanya ke teori konspirasi. Tapi niat dasarnya sama, mencari kebenaran. Dan saya menghormati itu. Tanggapan yang bijak. Jadi kalau ada seseorang di depan Anda berkata, "Neil, semua ini bohong." Apa yang akan Anda ucapkan langsung padanya? Saya akan mengatakan kepadanya, kalau Anda tidak percaya kata-kata saya, percayalah pada ribuan orang yang bekerja untuk misi ini. Percayalah pada data ilmiah. Dan kalau masih ragu, pergilah sendiri ke bulan. Lihatlah dengan mata Anda. Karena pada akhirnya, kebenaran itu tidak butuh pembelaan panjang. Ia hanya butuh saksi. Oke. Tapi banyak loh yang memperhatikan rekaman pendaratan. Seperti bayangan, cahaya, bahkan bendera yang terlihat berkibar. Semuanya diperdebatkan. Saya tahu itu. Dan jujur, saya sering terhibur dengan analisis-analisis tersebut. Orang membedah bayangan, cahaya, bahkan lipatan di bendera. Seolah-olah mereka sedang menginvestigasi film kriminal. Padahal, penjelasannya sangat sederhana jika kita mau memahami kondisi di bulan. Sederhana. Jadi misalnya, soal bayangan. Banyak orang yang bilang bahwa arah bayangan di permukaan bulan itu aneh, tidak konsisten, sehingga pasti ada lampu studio yang digunakan. Bagaimana penjelasannya? Bayangan di bulan memang terlihat berbeda dari yang biasa kita lihat di bumi. Itu karena permukaan bulan tidak rata, dipenuhi cekungan dan batuan. Ketika cahaya matahari jatuh pada permukaan seperti itu, bayangan bisa terlihat panjang, pendek, atau bahkan tidak sejajar. Itu bukan efek lampu studio, melainkan efek topografi. Oke, masuk akal. Lalu bagaimana dengan cahaya? Ada yang bilang, seharusnya langit benar-benar hitam, tapi dalam foto terlihat aneh. Seolah-olah ada pencahayaan tambahan. Itu karena kamera yang digunakan. Kamera Apollo harus menangkap objek terang di permukaan bulan, sekaligus mempertahankan detail. Jadi langit yang sebenarnya hitam pekat, tertutup oleh cahaya permukaan. Sama seperti ketika Anda memotret di siang hari. Langit bisa terlihat putih atau pudar karena pencahayaan yang ekstrim. Tidak ada lampu sorot, hanya matahari yang sangat kuat. Oke, bisa dipahami. Tapi ada satu lagi. Satu hal yang sering jadi bahan ejekan, yaitu bendera Amerika yang terlihat berkibar. Padahal di bulan tidak ada angin. Hahaha, itu favorit saya. Bendera itu tidak berkibar karena angin. NASA memang sengaja menaruh semacam batang horizontal di bagian atas bendera, supaya bisa terbuka. Ketika kami menancapkannya ke tanah, kainnya sedikit bergetar dan lipatannya tetap terlihat seperti bergelombang. Jadi bukannya berkibar, tapi lebih tepatnya beku dalam lipatan. Jadi sebenarnya bendera itu bukan berkibar, tapi lebih seperti kain kusut yang dipaksa berdiri. Betul. Kalau ada angin di bulan, justru itu akan jadi bukti manipulasi. Karena kita tahu,
Atmosfer di sana nyaris tidak ada. Jawaban yang cerdas. Jadi intinya, hal-hal yang dianggap bukti manipulasi itu sebenarnya hasil dari kondisi alam bulan dan teknologi kamera pada masa itu. Ya begitu. Saya tidak menyalahkan orang yang bingung, karena mereka menilai dengan kacamata pengalaman di bumi. Tapi justru itulah luar biasanya bulan. Ya, Ia menunjukkan fenomena yang tidak biasa kita lihat sehari-hari. menarik. Bisa dibilang, teori konspirasi itu lahir bukan karena kebohongan, tapi karena keterbatasan imajinasi kita membayangkan kondisi di luar bumi. Saya setuju. Orang punya kecenderungan mengisi celah ketidaktahuan dengan cerita. Ada yang mengisinya dengan sains, ada juga yang dengan teori konspirasi. Keduanya berangkat dari rasa ingin tahu. Hanya saja, yang satu didukung oleh bukti nyata, dan yang satunya hanya spekulasi. Agan. Tapi kenapa setelah itu, selama puluhan tahun, tidak ada lagi misi yang seberani seperti Apollo 11? Jawabannya tidak sesederhana. Karena kita sudah berhasil. Tidak seperti itu. Apollo 11 memang puncak pencapaian. Tapi juga puncak biaya, resiko, dan politik. Misi itu lahir dari Perang Dingin, dari kebutuhan Amerika untuk menjatuhkan supremasi teknologi terhadap Soviet. Oh. Begitu tujuan politik itu tercapai, dorongan untuk terus melakukannya berkurang. Jadi maksudnya, Apollo 11 lebih didorong oleh persaingan geopolitik ketimbang mimpi manusia untuk menjelajah luar angkasa. Ya, benar. Tapi jangan salah. Mimpi eksplorasi itu selalu ada. Para ilmuwan, insinyur, bahkan kami para astronot punya semangat itu. Tapi, keputusan besar seperti mengirim manusia ke bulan selalu bergantung pada anggaran dan dukungan politik. Setelah kemenangan simbolis itu tercapai, publik dan pemerintah mulai bertanya, apakah biaya triliunan dolar sepadan dengan mengirim manusia lagi ke bulan? Tapi setelah Anda kembali, Anda jarang sekali berbicara detail tentang pengalaman di bulan. Jujur saja, apakah diamnya Anda itu karena beban pribadi atau karena ada hal yang memang tidak boleh Anda ungkap? Banyak yang mengira saya menyimpan rahasia besar ya. Padahal, saya lebih memilih diam bukan karena ada sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan karena saya merasa pengalaman itu terlalu besar untuk dijabarkan dengan kata-kata sederhana. Terlalu besar atau terlalu sensitif? Karena jujur saja, publik sering bertanya-tanya, kenapa Neil Armstrong, orang pertama di bulan, justru paling jarang berbicara panjang lebar soal itu? Anda benar, saya jarang bicara detail. Karena ada dua alasan. Pertama, saya selalu merasa bahwa misi Apollo 11 itu bukan hanya tentang saya. Itu adalah kerja keras lebih dari 400.000 orang. Kalau saya terus-menerus bercerita, seolah saya sedang mengklaim itu hanya pencapaian saya pribadi. Dan saya tidak nyaman dengan itu. Dan kedua, sebagian pengalaman memang terasa sangat pribadi. Bayangkan saja, berdiri di tempat yang tak seorang pun pernah berdiri sebelumnya. Bagaimana saya bisa menjelaskan perasaan itu tanpa mereduksi maknanya? Atau ada bagian yang memang harus disensor dan mencegah
agar tidak keceplosan. Misalnya, hal-hal yang Anda lihat di bulan, tapi tidak boleh diketahui oleh publik. Tidak ada yang disensor. Kami memang dilatih untuk menjaga kerahasiaan teknis tertentu. Misalnya, protokol keamanan, kode komunikasi, hal-hal militer yang terkait. Tapi tidak ada hal mistis atau disembunyikan dari pengalaman di bulan. Yang ada hanyalah kesulitan menerjemahkan rasa kagum menjadi sebuah kalimat. Jadi diamnya Anda lebih karena rasa rendah hati dan keterbatasan bahasa ya, bukan karena rahasia NASA. Benar. Karena semakin banyak saya mencoba menjelaskan, semakin saya merasa gagal untuk menggambarkan perasaan itu. Maka saya memilih diam atau berkata singkat. Diam kadang lebih jujur daripada kata-kata. Betul sih. Tidak semua hal di dunia, bahkan di luar dunia, itu bisa dikemas dalam kalimat. Tapi apakah Anda pernah merasa bahwa NASA sendiri sengaja menyembunyikan sesuatu dari publik soal misi Apollo tersebut? Saya tidak akan berkata bahwa NASA sempurna. Karena setiap organisasi besar tentu punya batasan dalam apa yang dibagikan ke publik. Tapi menyembunyikan sesuatu dalam arti konspirasi besar tentang misi Apollo, tidak. Saya tidak pernah melihat itu. Jadi benar ya, semua yang publik lihat di televisi, dari langkah Anda di bulan, sampai bendera Amerika yang ditancapkan, semuanya apa adanya. Semua yang publik lihat adalah dokumentasi nyata. Tentu saja ada proses editorial. Misalnya, tidak semua jam rekaman ditayangkan, karena banyak hal yang teknis, membosankan, atau tidak relevan. Itu wajar. Ya. Sama seperti Anda tidak menyiarkan seluruh jam penerbangan komersial dari take off hingga landing, kan? Tapi inti dari misi, pencapaiannya, itu semua otentik. Oke. Sanggahan-sanggahan yang sangat jelas. Dan menurut saya sangat cukup untuk menyanggah teori-teori konspirasi dari para netizen. Saya sudah bilang tadi, sebenarnya saya tidak pernah keberatan dengan orang yang skeptis. Rasa ingin tahu adalah bagian alami dari manusia. Namun memang ada perbedaan besar antara rasa ingin tahu dan menolak bukti yang nyata. Ya. Dan jangan lupa, ribuan orang terlibat dalam proyek Apollo. Insinyur, teknisi, ilmuwan, militer, bahkan kontraktor sipil. Menyembunyikan kebohongan sebesar itu hampir mustahil. 1-2 orang mungkin bisa menyampaikan rahasia, tapi puluhan ribu dan selama puluhan tahun, itu jauh lebih tidak masuk akal dibandingkan kenyataan bahwa kami benar-benar pergi ke bulan. Jadi sebenarnya, teori konspirasi itu lebih sulit dipercaya daripada kenyataan sejarahnya itu sendiri. Ya memang begitu. Dan saya yakin, mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, pada akhirnya akan melihat bahwa pendaratan Apollo adalah kerja nyata manusia, bukan sandiwara. Jawaban yang tegas sekali. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya kira cukup untuk meluruskan keraguan banyak orang yang masih terjebak dengan teori semacam itu. Karena bagi saya pribadi, momen itu bukan tentang Amerika melawan Soviet, bukan soal politik atau gengsi. Itu tentang manusia, Ya. seluruh umat manusia, yang untuk pertama kalinya menjejakkan langkah di dunia lain. Baik. Terima kasih atas kesediaan Anda berbagi kisah yang begitu berharga. Dari seorang anak kecil di Ohio yang sangat gemar menatap langit, hingga menjadi manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Perjalanan Anda adalah bagian dari sejarah umat manusia yang tak akan pernah pudar.
bukan hanya karena keberanian, tetapi juga karena kerendahan hati Anda melihat pencapaian itu sebagai milik seluruh umat manusia. Sebuah kehormatan bagi saya dan bagi para pendengar bisa mendengar langsung kisah di balik langkah kecil seorang Neil Armstrong yang mengubah dunia. Terima kasih. Saya merasa terhormat bisa berbagi cerita di sini. Tapi jujur, saya selalu percaya bahwa kisah Apollo 11 bukanlah kisah saya seorang. Itu adalah kisah ribuan orang yang bekerja keras, bahkan hingga hal terkecil, agar misi itu bisa berhasil. Jika ada satu hal yang saya harap dapat diingat, itu adalah bahwa pencapaian besar lahir dari kerjasama, kekuatan, dan keyakinan. Saya hanyalah orang yang kebetulan diberi kesempatan untuk melangkah, tapi langkah itu sesungguhnya adalah milik kita semua. Selamat tinggal. Teman-teman, dari kisah inilah kita bisa melihat kepintaran, kecerdasan, dan kebodohan sulit untuk dibedakan. Karena itu adalah persoalan kepercayaan dan keyakinan. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Polusi Podcast Ilusi.